Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Sunda. Masalah pembelajaran yang ada dalam bahasa Sunda, yaitu masalah pembelajaran termasuk salah satu faktor penghambat dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Jadi, apabila suatu pembelajaran mengalami masalah, ini akan menjadi salah satu faktor dalam mencapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah disusun. Oleh sebab itu, masalah pembelajaran ini harus kita analisis apa itu faktornya dan harus kita pecahkan apa yang menjadi masalahnya, serta harus kita temukan apa yang akan menjadi solusinya agar setiap tujuan pembelajaran dapat dicapai. Apa saja masalah pembelajaran yang dialami? Sejauh ini, masalah pembelajaran yang dialami tentu saja banyak faktornya. Tapi dalam masalah pembelajaran yang ada pada pembelajaran bahasa Sunda sejauh ini, di antaranya adalah satu kesulitan belajar, 2 kesulitan memahami materi, 3 kesulitan mengerjakan tugas, dan keempat kesulitan membedakan ejahan dalam bahasa Sunda. Setiap masalah ini dikelompokkan menjadi 4. Kenapa dikelompokkan? Agar masalah ini dapat dianalisis dan dapat ditemukan solusi yang pas untuk memecahkan masalah ini dan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh setiap siswa. Yang pertama, kesulitan belajar dalam pembelajaran bahasa Sunda. Setelah dianalisis, ternyata faktor penyebabnya adalah menulis. Yang pertama, jarangnya menulis siswa dalam teks bahasa Sunda, sehingga siswa masih merasa asing pada kata-kata yang ada dalam bahasa Sunda, kosakata yang ada dalam bahasa Sunda, sehingga ini menjadi faktor dalam masalah pembelajaran yang ada dalam bahasa Sunda. Yang kedua, membaca. Jarangnya siswa membaca teks bahasa Sunda menjadikan bahasa Sunda itu sendiri asing pada siswa tersebut. Siswa saat ini cenderung jarang menulis dan membaca teks bahasa Sunda. Selain tidak mengerti, siswa juga minat dan semangatnya masih kurang untuk menulis dan membaca teks bahasa Sunda. Entah itu karena dirasa susah atau karena adanya ejahan bahasa Sunda yang khusus antara dan e. Yang ketiga, yaitu siswa sulit memahami materi dalam bahasa Sunda. Hal ini menjadi sebab akibat dari tadi jarangnya menulis, jarangnya membaca, sehingga siswa jadi susah sulit memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu juga penyebab lainnya yaitu kurangnya referensi. Kurangnya referensi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kenapa masih kurang? Karena di perpustakaan sendiri, buku-buku atau buku bacaan atau buku paket, buku pembelajaran mengenai bahasa Sunda itu sendiri masih sangat kurang. Sehingga guru yang harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan setiap IT, setiap era globalisasi ini untuk menjadi referensi yang seluas-luasnya bagi siswa, utamanya dalam memahami setiap materi pembelajaran yang ada dan disampaikan di kelas. Yang kedua, kesulitan memahami materi pembelajaran bahasa Sunda. Materi pembelajaran adalah salah satu pengetahuan yang disampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Setiap materi yang disampaikan memiliki karakteristik kesulitan yang beragam. Begitupun dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya yang berbeda-beda pula. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan slide sebelumnya.
Jadi karena kurangnya siswa dalam menulis, membaca, sehingga kurang pula dalam memahami materi pembelajaran berkaitan dengan kurangnya referensi yang ada di sekolah. Sudah mah referensinya kurang, ditambah semangat dan minat dari siswa itu sendiri pun yang masih sangat kurang. Dalam pembelajaran bahasa Sunda, setiap materi mempunyai aspek-aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dan dipahami oleh setiap siswa, sehingga setiap siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kesulitan dalam mengerjakan tugas. Setelah kurangnya memahami materi pembelajaran yang diberikan, sehingga seterusnya, siswa akan kesulitan dalam mengerjakan tugas. Tugas diberikan kepada siswa pada saat satu materi telah selesai dijelaskan. Setiap tugas memiliki unsur mudah dan sulit yang beragam. Kemampuan C3 sampai C6 harus terkandung semua dalam setiap tugasnya. Tugas menjadi salah satu kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dalam menuntaskan suatu materi pembelajaran. Bagaimana tugas ini akan dikerjakan apabila pemahaman siswa masih kurang dalam materi pembelajaran yang telah diberikan? Dalam hal ini, siswa dan guru harus sama-sama saling bekerja sama untuk sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan bersama. Kesulitan dalam membedakan ejaan bahasa Sunda merupakan salah satu faktor terbesar dalam, pembelajaran bahasa Sunda ini. Ejaan dalam bahasa Sunda tentu saja memiliki kekhasan yang menjadi ciri keunikannya yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Solusi untuk kesulitan ini adalah dengan banyak berlatih menulis dan membaca teks yang berbahasa Sunda. Hal ini pula tentu saja harus didukung dan kerjasama dengan pihak sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang. Tentunya guru harus berkontribusi, harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa, utamanya khususnya dalam pembelajaran bahasa Sunda itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh saya sendiri, Natasha Anggreni, dari guru bahasa Sunda SMA Negeri 1 Batujaya. Untuk hal-hal yang masih kurang atau kurang berkenan, atau masih kekurangan dalam video ini, mohon dimaklumi. Hal-hal yang akan menjadi pendukung atau hal-hal yang akan menjadi perbaikan, mohon bisa ditulis di kolom komentar atau dapat disampaikan secara langsung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.